Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bertemu kembali dengan Ibu dalam pembelajaran interaktif mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Dalam kesempatan ini, kita akan membahas materi tentang demokrasi. Kata demokrasi merupakan istilah yang sering bahkan sudah tidak asing lagi di telinga kita. Demokrasi merupakan salah satu paham yang berkembang terutama di negara-negara dengan bentuk pemerintahan republik dan federal. Paham demokrasi itu sendiri memiliki berbagai macam bentuk, disesuaikan dengan latar belakang, kondisi, dan kebutuhan suatu negara. Istilah demokrasi pada awalnya berasal dari wilayah Yunani kuno di abad ke-5 sebelum Masehi. Wilayah tersebut dianggap sebagai contoh awal dari sebuah sistem yang disebut sebagai demokrasi modern. Istilah ini terus berkembang seiring berjalannya waktu bersamaan dengan perkembangan sistem demokrasi di banyak negara. Secara etimologis, kata demokrasi berasal dari bahasa Yunani, demos yang berarti masyarakat atau rakyat dan kratos yang berarti aturan atau kekuasaan. Jadi, demokrasi berarti kekuasaan di tangan rakyat atau yang lebih kita kenal sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Sedangkan di Indonesia sendiri, demokrasi yang dilaksanakan berdasarkan pada sila keempat dari Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Di sini di dalam Pancasila itu dilambangkan dengan kepala banteng. Selanjutnya, kita perlu memahami juga tentang prinsip demokrasi di Indonesia, yaitu musyawarah untuk mufakat. Artinya, melakukan pengambilan keputusan melalui musyawarah dan mufakat merupakan salah satu nilai dasar budaya bangsa Indonesia. Nilai ini sejak lama telah dipraktikkan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Dalam musyawarah mufakat terkandung makna bahwa setiap kesempatan yang berhubungan dengan pengambilan keputusan diperlukan kesadaran bahwa sebelum suatu keputusan ditetapkan selalu didahului dengan dialog dan musyawarah. Keputusan yang diambil dengan musyawarah dan mufakat akan menghasilkan keputusan yang mampu memuaskan bahkan banyak pihak sehingga akan terhindar dari konflik vertikal maupun horizontal. Nah, itulah sekali lagi di dalam demokrasi kita harus menanamkan musyawarah untuk mufakat. Kemudian bagaimana demokrasi tersebut dilaksanakan atau diimplementasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara? Di antaranya adalah pelaksanaan dalam pemilihan umum. Di sini kita lihat contoh pelaksanaan pemilu yang berlangsung di Indonesia. Mungkin hal ini sudah sering kalian lihat atau bahkan sering juga kalian dengar pelaksanaan pemilu di Indonesia. Yang terakhir, pelaksanaan pemilu di Indonesia itu tahun 2019 dan akan dilaksanakan kembali pada tahun 2024. Semoga pelaksanaan demokrasi di Indonesia senantiasa berjalan lancar dan sesuai dengan aturan Pancasila, yaitu sila yang keempat. Sekian uraian yang bisa Ibu sampaikan dalam kesempatan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.